Pengendara sepeda motor atau mobil menabrak atau menggilas mati hewan di jalanan bukanlah suatu hal yang aneh dan tak perlu disesalkan atau ditakutkan. Si pengendara itu sendiri tak merasa bersalah karena selain tak sengaja, juga tidak dituntut tanggung jawab karena kebanyakan hewan yang tergilas mati di jalanan itu bukanlah hewan peliharaan, melainkan hewan liar seperti ular, tikus, katak, atau hewan liar lainnya. Tapi bagaimana jadinya jika yang tergilas mati di jalanan itu hewan dari bangsa siluman? Nah, kisah ini dialami oleh Sugiman. Warga kampung Cimaragas ini pernah mengalami kejadian aneh gara-gara motor yang dikendarainya menggilas mati seekor anak anjing hitam. Awalnya Sugiman menganggap anjing yang tergilas itu hanyalah anjing kampung biasa yang keluyuran di jalanan. Namun setelah sebuah teror dari bangsa siluman nyaris merenggut nyawa anak satu-satunya, maka mau tak mau ia harus percaya bahwa anak anjing yang tergilas mati itu ternyata dari bangsa siluman. Kejadian itu berawal saat Sugiman dalam perjalanan pulang dari Singaparna menuju Garut. Laki-laki yang datang ke Singaparna untuk keperluan bisnis dengan kakaknya ini tetap bersikukuh untuk pulang ke Garut. Padahal kakaknya sudah menyuruhnya untuk menginap, karena waktu itu memang sudah larut malam. "Sebaiknya kamu menginap saja, Man. Besok pagi baru pulang," cegah kakaknya ketika Sugiman berpamitan untuk pulang. "Jarak dari Singaparna ke Garut kan tidak jauh, Kang. Hanya 50 km. Dengan motor ini paling cuma setengah jam perjalanan," jawab Sugiman sambil menuntun motornya keluar dari teras rumah. "Ya, tapi perjalanan yang bakal kamu tempuh itu berkelok-kelok dan banyak melintasi hutan dan perkebunan. Kata orang, jalan itu angker. Apalagi sekarang sudah lewat Isya dan gerimis pula. Apa kamu tidak takut?" komentar kakaknya dengan nada khawatir. Kakaknya yang bernama Sugeng itu lalu menambahkan tentang banyaknya cerita mengerikan yang terjadi di sepanjang jalanan yang menghubungkan daerah Singaparna dan Garut. Terlebih di sekitar perkebunan Jatirawas itu, jarang sekali ada orang yang mau lewat malam hari. Konon, daerah sekitar perkebunan itu banyak dihuni bangsa siluman, jelas kakaknya lagi. "Ah, Akang ini rupanya terlalu sering nonton sinetron horor di televisi, jadi bawaannya percaya benar dengan cerita-cerita yang begituan." Sugiman malah berolok-olok tertawa. Sementara kakaknya hanya bisa tersenyum kecut. Begitulah. Malam itu, Sugiman tetap bersikukuh untuk pulang ke Garut. Laki-laki yang dikenal keras kepala ini lalu menstarter motornya. Beberapa menit kemudian, motornya sudah melesat di jalanan menerobos gerimis dan gelapnya malam. Karena buru-buru untuk tiba di rumah, Sugiman melarikan motornya dengan kecepatan tinggi. Namun malang baginya, saat melintasi kawasan area perkebunan jati, di sebuah tikungan tajam dan menurun, sorot lampu motornya sempat menangkap seekor hewan yang tiba-tiba sudah berada di tengah jalan. Karena laju motornya kencang dan jaraknya begitu dekat, Sugiman tidak bisa menghindar. Dia pun terpaksa menggilas hewan itu. Sesaat laki-laki ini sempat merasakan laju motornya kurang stabil dan mendengar suara krak dari hewan yang tergilas roda depan sepeda motornya. Karena penasaran, dan setelah berhasil menguasai keadaan, Sugiman berhenti dan turun dari motornya. Suasana di sekitar tempat itu gelap gulita. Tak ada kendaraan lain yang lewat. "Hewan apa yang tadi tergilas?" pikir Sugiman sambil merogoh korek api dari saku jaketnya. Ia lalu menyalakan korek api itu dan melangkahkan ke tempat di mana hewan tadi tergilas. Setelah beberapa kali menyalakan korek api, Sugiman akhirnya tahu bahwa hewan yang tergilas itu ternyata seekor anak anjing berbulu hitam. Hewan kecil yang malang itu mati tergilas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kepalanya pecah dan isi perutnya terburai keluar. "Hah, hanya seekor anak anjing kampung sialan, mengganggu perjalanan orang saja. Kamu memang sepantasnya mampus." Sugiman memaki-maki sambil menatap jijik bangkai hewan itu. Aneh. Makian Sugiman itu seperti mengundang suatu kekuatan yang membuat suasana alam di sekitarnya mendadak berubah. Angin tiba-tiba bertiup kencang, bergemuruh menghantam dahan dan daunan pohon jati. Hujan pun mendadak turun dengan lebatnya. Diam-diam Sugiman merasa heran dan ngeri melihat perubahan alam yang mendadak seperti itu.
Sambil berusaha menekan perasaan, ia buru-buru menghampiri motornya. Secepatnya ia menghidupkan mesin, lalu langsung tancap gas. Jam 9 malam lebih 10 menit, Sugiman tiba di depan pekarangan rumahnya. Tapi, tiba-tiba saja hatinya merasa heran dan cemas melihat ada beberapa tetangga berkerumun di teras rumahnya. Ada apa ini? Pikir Sugiman sambil terus menonton motornya masuk ke pekarangan rumah. Dan ia lalu memarkirkan kendaraan itu di teras samping rumahnya. Syukurlah Nak Giman cepat pulang, sambut seorang laki-laki tua bersarung dan berkopiah sambil menghampiri Sugiman. Memangnya ada apa Pak Sayuti? Tanya Sugiman terheran-heran. Saya sendiri tidak tahu persis kejadiannya, tapi menurut istrimu, seekor anjing besar dan hitam tiba-tiba masuk dalam rumah dan menyerang Andi, anakmu yang tengah duduk menonton di televisi ruang depan. Sekarang sebaiknya kau cepat masuk, nanti kita bicara lagi. Saya menangkap ada sesuatu yang ganjil dari kejadian ini. Jelas laki-laki tua yang bernama Pak Sayuti itu. Dengan hati bertanya-tanya, Sugiman masuk ke dalam rumah, lalu melangkah cepat menuju kamar depan. Tiba di dalam kamar, Sugiman melihat istrinya tengah duduk di sisi tempat tidur sambil terisak menangisi anaknya. Sementara di tempat tidur, tampak terbaring seorang bocah laki-laki, lengan kanan dan paha kiri bocah berumur 5 tahun itu dibalut perban. Di beberapa bagian tubuh bocah itu juga tampak luka-luka bekas gigitan dan cakaran. Bagaimana ini bisa terjadi, Mia? Tanya Sugiman pada istrinya. Setelah sesaat hanya terenganga di pintu kamar. Dengan suara pelan dan sesekali terisak, perempuan ini lalu menceritakan detail-detail kejadian aneh yang menimpa anaknya. Ketika itu, Mia dan Andi tengah berada di ruang depan menonton siaran televisi. Karena kepingin buang air kecil, Mia lalu pergi ke kamar mandi dan meninggalkan anaknya yang tengah belajar menggambar. Saat di dalam kamar mandi itulah, Mia mendengar suara seret, seret, dan dengusan dari ruang tengah. Karena heran dan penasaran dengan suara yang tiba-tiba didengarnya itu, Mia lalu keluar dari kamar mandi dan melangkah cepat menuju ruang tengah. Betapa terkejutnya Mia, manakala melihat seekor anjing hitam dan besar, tahu-tahu sudah ada di ruang tengah. Anjing itu mendengus-dengus dan menyeringai siap menerkam Mia. Kontan saja, perempuan ini menjerit-jerit saking takutnya. Tapi anjing itu kemudian malah berlari ke ruang depan dan menyerang Andi. Mia hanya bisa menangis dan berteriak-teriak minta tolong saat bagaimana anjing itu menggigit dan mencakari tubuh Andi. Untung saja, di saat yang kritis itu tetangganya cepat berdatangan dan memberi pertolongan. Tapi aneh, ketika para tetangga berdatangan, anjing itu menghilang entah kemana. Sementara Andi yang tak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka itu langsung dibawa ke rumah Mantri Udin untuk diberi pengobatan. Aku tak habis pikir, Kang, bagaimana anjing itu bisa masuk rumah. Padahal semua pintu dan jendela rumah sudah terkunci rapat. Anjing itu pun kabur menghilang dengan menerobos dinding rumah. Aku jadi takut, Kang. Jangan-jangan anjing itu bangsa siluman, ucap Mia kemudian sambil menahan tangisnya. Sugiman tercenung mendengarnya. Aneh, heran, bingung dan resah seakan menyatu di dadanya. Tapi diam-diam Sugiman merasa kejadian yang dialami istri dan anaknya ada hubungannya dengan beberapa hal. Yakni sebelum dan sewaktu dalam perjalanan pulang dari Singaparna menuju Garut. Ia ingat pada kekhawatiran kakaknya yang melarangnya pulang malam karena takut terjadi sesuatu. Bahkan, kakaknya juga mengatakan tentang adanya area perkebunan jati yang dihuni bangsa siluman. Bukankah di jalanan yang membelah area perkebunan jati itu, motornya menggilas mati seekor anak anjing hitam? Dan ia juga masih ingat ketika memaki-maki bangkai anak anjing itu, Sugiman melihat perubahan alam yang seketikanya membuat ngeri ketakutan. Jangan-jangan anak anjing yang tergilas itu anjing siluman, pikir Sugiman resah. Sebaiknya kita segera minta pertolongan dan membicarakan kejadian aneh ini pada orang pintar. Aku takut anjing itu datang lagi dan menyerang kita, ucap Mia memberi saran. Sugiman pun tercekat mendengarnya. Ucapan istrinya itu mengingatkannya pada Pak Sayuti. Bukankah laki-laki tua itu mengatakan bahwa kejadian yang dialami istri dan anaknya ini terkesan ganjil? Aku harus membicarakan semua ini pada Pak Sayuti. Siapa tahu dia bisa memberi pertolongan, gumam Sugiman penuh harap.
Setelah sebentar memberitahu istrinya, Sugiman beranjak dari kamar depan dan melangkah keluar rumah. Ia sedikit merasa lega karena melihat Pak Sayuti belum pulang. Laki-laki tua yang gemar mengenakan sarung dan kopiah itu tampak tengah duduk di kursi teras. Sementara tetangga lainnya sudah pamitan pulang ke rumah masing-masing. Dengan telaten, Sugiman lalu menceritakan kejadian yang dialaminya saat dalam perjalanan pulang dari Singaparna menuju Garut. Pak Sayuti tampak serius mendengarnya. Sesekali, laki-laki tua ini terbatuk-batuk dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkinkah kejadian yang saya alami itu ada hubungannya dengan kejadian yang menimpa istri dan anak saya, Pak? Tanya Sugiman penasaran. Pak Sayuti tidak segera menjawab. Sebentar ia merenung seperti tengah berpikir. Lalu katanya, hubungannya sangatlah jelas. Anak anjing yang tergilas mati itu anak anjing siluman. Dan anjing yang datang menyerang anak kamu tak lain induk anjing siluman yang hendak menuntut balas. Tapi mengapa hewan dari bangsa siluman itu bisa mati seperti halnya hewan dari alam nyata? Bukankah bangsa siluman bisa menghilang dan mampu menembus ruang dan waktu? Sanggah Sugiman seperti sulit mempercayai kenyataan yang dialaminya itu. Secara lahir, kelihatannya memang begitu. Tapi sebenarnya, wujud bangkai anak anjing yang tergilas itu tidak ada. Bangkai anak anjing siluman itu sebenarnya hanyalah simbol permintaan tanggung jawab dari bangsa siluman. Maaf Nak Giman, bangsa siluman paling gemar memancing permusuhan. Maaf Nak Giman, bangsa siluman paling gemar memancing permusuhan dengan orang yang sering bicara sompral dan menganggap sepele keberadaannya di alam ini, jelas Pak Sayuti. Sugiman terhenyak mendengarnya. Ucapan Pak Sayuti itu seperti bisa menebak isi hatinya. Selama ini, Sugiman memang sering bicara sompral dan kurang mempercayai keberadaan bangsa siluman. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya takut anjing siluman itu datang lagi, ucap Sugiman dengan nada memohon. Malam ini juga, Nak Giman harus pergi ke perkebunan jati itu. Selain untuk menguburkan bangkai anak anjing itu, juga untuk meminta maaf pada bangsa siluman yang berdiam di tempat. Peran Pak Sayuti kemudian. Akhirnya, meski merasa capek dan takut, malam itu juga Sugiman kembali melarikan motornya ke arah hutan jati. Ia lalu melaksanakan apa yang disarankan Pak Sayuti. Memang, setelah Sugiman meminta maaf atas kesombongan dan keangkuhannya, kini tak terjadi lagi hal-hal yang aneh. Bahkan, luka-luka yang dialami Andi anaknya juga segera sembuh hanya kurang dari seminggu kemudian.